Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ups. Halo, gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga kabar kalian baik-baik saja, sehat selalu di zaman pandemi kayak gini teman-teman ya. Ya, di video ini saya mau perkenalkan diri. Saya Andik Motovlog Surabaya. Ya, di sini sesuai dengan judul ya, saya buat channel ini untuk share pengalaman berkendara naik motor keliling kota Surabaya. Oke, jalan. Ya, di sini saya pendatang baru ya untuk YouTube di dunia roda 2 otomotif. Di sini saya tujuannya buat YouTube sih ya, mau seru-seruan naik motor, terus berbagi info, buat video gitu, buat bisa dinikmatin bareng-bareng. Seperti yang kalian lihat teman-teman, ini saya pakai motor Kawasaki Z250 SL ya, betul. Ini dulunya namanya Ninja Mono ya, tahun 2014. Dan ini Ninja Mono ini pengganti atau penerus dari Ninja RR 2 tak ya. Ketika Ninja 2 tak itu discontinue ya, keluar untuk ini. Untuk sedikit info aja sih, dan juga kalian pasti sudah tahu ya, ini sesuai dengan namanya Z250 SL, berarti ini motor cc nya 250 cc, 6 percepatan, 1 silinder, sudah injeksi. Untuk torsi motor ini sendiri power, untuk power motor ini kurang lebih di sekitar 27 horsepower ya, lumayan lah untuk 1 silinder 250 cc. Kalau torsinya saya agak lupa, nanti saya tulis di sini ya untuk torsi dan spek lebih lengkapnya. Cuman ini kalau untuk torsi lumayan narik di kelasnya ya dibanding motor-motor lain, karena ini tipikalnya untuk motor tarik menarik apaan sih ya. Basic sebenarnya, untuk basic motor ini itu dari motor KLX 250 cc. Nah, diaplikasikan di sini. Dan ini untuk tipenya ada 2, yang firing yaitu 250 RR, sama yang naked kayak punya saya ini Z250 SL. Saya dapat ini second teman-teman, tahun pembuatan 2014. Waktu saya ambil ini itu kondisi masih bagus banget, KM nya waktu itu 30.000, dan ini sudah saya pakai hampir setengah tahun mungkin ya, ambilnya tahun kemarin saya. Sekarang untuk KM nya sebentar, 33.000. Jadi selama 6 bulan sudah jalan 3.000 km ya, lumayan sih. Jalan, cuman saya pakainya itu jarang-jarang, mungkin sebulan itu 4 sampai
6 kali mungkin ya, itu pun hari Minggu aja. Dan kadang kalau lumayan sibuk, pernah itu sebulan cuman kepake sekali kayaknya, sisanya cuman dipanas-panasin aja karena nggak sempet pakai juga. Nah ini terakhir-terakhir ini agak lumayan sering kepake sih, karena dapat temen-temen pengguna Nimo juga. Kita sebutnya sih Nimo ya, ini Ninja Mono ya, singkat Nimo sama pengguna Ninja Mono ini. Nah itu lumayan beberapa 2 bulan ini sih dapat temennya jalan bareng, kayak di video-video kemarin itu kan teman-teman pengguna Nimo juga sama-sama Surabaya. Enggak Surabaya aja, ada yang dari Gresik, ada yang dari Sidoarjo juga. Untuk kedepannya sih saya pingin ya jalan bareng-bareng gitu sama teman-teman sambil ngevlog, kan keren tuh. Udah sendirian kayak gini kayak Jonas saja. Aduh, kemana tuh Pak? Untuk feel pakai ini sebenarnya meskipun ini naked ya, tapi ya kayak capek juga karena agak nunduk. Dan ada satu kendala sebenarnya di motor ini yang bikin cepet lebih capek dibandingkan motor fairingnya, yang ntar lagi saya ada video pakai fairing teman saya. Ini kendalanya di handle gasnya ini agak susah gitu untuk diputar gitu ya. Ada mungkin nggak tahu kotor atau aus perlu ganti, nggak tahu juga. Kapan nanti sempat mau saya bongkar sendiri, ternyata nggak bisa. Nggak bisanya bukan karena nggak bisa bukanya, karena skrup di sini itu kepalanya dol, jadi nggak bisa di obeng gitu. Halo Pak, cari siapa Pak? Untuk nextnya mungkin saya mau ganti handle gas ini pakai gas spontan sih kepinginnya, tapi masih cari-cari dulu gimana enaknya, nggak tahu sih, tapi kayaknya jadi karena biar lebih enak gitu loh. BTW ini siang bolong, ini jam 12 siang. Karena ya baru sempat sekarang ini buat video jam 12 sekarang. Untuk mesin motor ini sendiri menurut saya kalau buat kota-kota cukup sih, kenceng juga. Saya pakai ini pernah top speed itu sekitar 129, itu pun jalannya sudah nggak nututin, sama agak merinding serem-serem gimana gitu. Karena dalam kota kan nggak mungkin sampai jekpol gitu, beda lagi kalau di sirkuit. Meskipun 1 silinder ya ini ya, tapi ya lumayan kenceng dibanding 150 cc 1 silinder sport tuh ya jauh lah sama ini. Aduh, untuk torsinya enak banget ini motor. 0 ke 100 itu cepet banget ya, karena ya secara untuk mesinnya lumayan, cc-nya 250, jadi ya kenceng lah. Cuman banyak yang ngomong sih teman-teman pengguna Nimo, sebenarnya untuk yang 250 1 silinder ini kelasnya abu-abu.
Kenapa abu-abu? Ya mungkin gambarannya kayak gini. Ketika di jalan iseng-iseng kenceng lawan 250 yang 2 silinder itu, kita ya bisa dipastikan kalah lah ya, karena untuk power atasnya tuh menangin 2 silinder. Tapi kalau kita di jalan lari sama 150 menang, tapi kan malu gitu loh. Kalau misalnya 150 kita coba tarik, enak banget tarikannya, torsinya, dan nggak boleh kenceng-kenceng. Ini juga kayaknya ban depan agak kempes ini, jadi lempar kanan depan kiri. Ya jalan santai aja lah. Nanti ini habis ini saya, setelah upload video ini nih, saya mau upload juga video yang pakai RR. Itu beda banget rasanya. Mungkin karena motornya baru juga sih, punya teman saya itu, dibanding ini. Jadi lebih halus pastinya, lebih enak, lebih enteng yang terutama. Sama ini sebenarnya tuh enteng motor ini. Berhubung mungkin saya ini pakai bannya agak gede dikit ya, jadi agak berat kanan kirinya. Saya untuk ban depan 120/70, belakang 160/60. Jadi ya lumayan agak semok sih belakangnya, cuman agak berat. Rencana sih kalau sudah mau ganti bannya sih mau jadi ukuran standar aja biar lebih enteng. 110 sama 140 belakangnya, ring 17. Wah, enak banget buat tarik-tarikan, itu enak banget karena torsinya dapet sih motor ini. Oh, merah, slow, bahaya. Set, santai aja. BTW ini bensinnya udah habis. Oke, jalan. Ini saya nggak jauh-jauh sih ini untuk motornya, karena udah mendung, kayaknya mau hujan juga, serem. Agak macet, selamat pagi. Miring dikit. Saya dapat motor ini tuh persis kayak gini, sudah dapatnya kayak gini, dan saya nggak nambahin atau ngerubahin apa-apa. Ini seperti yang saya dapat pertama kali. Bannya udah besar, terus dikasih spoiler belakang, spionnya sudah Tomahawk ya, kayak gini lah, apa namanya lupa saya. Terus handle kopling, handle rem itu sudah diganti punyanya Red Ita kalau nggak salah, lupa saya. Ya kita putar balik sini aja, nggak usah jauh-jauh. Dan kita reading santai. Set. Oke, aman. Ya mungkin next untuk upgrade-nya saya mau pasang gas spontan, dan nanti lah saya buatin videonya juga untuk pemasangan gas spontannya. Overall motor ini sebenarnya enak sih, cuman sayangnya itu
kemakan sama stigma-stigma yang beredar gitu loh, yang susah perawatan, motor rewel. Itu sebenarnya kalau rewel atau cepet rusak tergantung orangnya masing-masing sih yang pegang. Meskipun pakai motor yang bagus tapi perawatannya ala kadarnya sama aja gitu. Kalau secara bawaan pabrik, untuk yang gampang rusak itu pertama cover lampu depan. Nah itu nggak beda sama perawatannya. Kalau cover lampu depan itu gampang kuning sama retak-retak. Ya saya saranin sih, ini juga info dari teman-teman juga, kalau ambil mono atau punya mono, ganti lampu depannya pakai LED atau halogen yang nggak panas. Kayak bawaannya itu kan panas, jadi kadang sampai retak-retak atau plastiknya itu kepanasan. Kayak apa ya, plastik kepanasan gitu loh, mengkeret. Apa mengkeret aja nggak tahu lah, pokoknya gitulah, kepanasan. Terus selain itu apalagi ya minusnya, panas ya. Kalau panas itu relatif ya, karena ini juga mesin 250 cc 1 silinder, pasti ya panas lah. Itu juga normal sih, nggak seburuk stigmanya gitu. Yang kedua itu panas. Yang ketiga ini agak lucu juga, yaitu kipasnya. Nah ini kipasnya kalau nyala itu kenceng banget, kayak mobil orang-orang bilang gitu. Nah itu sih minusnya, minus bawaan pabrik sih, bukan ada hubungannya dengan perawatan sih. Itu kenceng banget kipasnya kalau bunyi. Terus kalau berhenti kadang masih nyala, dimatiin gitu. Itu sih minus-minus yang sebenarnya wajar, tapi orang-orang itu kayak ketakutan sendiri itu dengan minus-minus seperti itu. Kalau mesin ya tergantung perawatannya masing-masing gitu sih. Pokoknya nggak sampai telat oli, sering-sering cek oli juga, ganti filter oli. Ya normal aja sih untuk perawatan mesin pada umumnya gitu. Jangan sampai kehabisan oli, itu yang bikin rusak. Dan kalau saya pribadi, motor ini enak karena saya punyanya ini. Kalau saya punyanya yang 4 silinder, ya 4 silinder yang pasti enak lah. Karena saya punyanya ini gitu. Tapi ya dinikmatin aja, disyukurin adanya ini, alhamdulillah. Bisa sering-sering jalan-jalan bareng sama teman-teman, bisa buat video juga. Nah ini kipasnya sudah nyala, kenceng banget suaranya. Ya normal lah. Ini sayangnya saya jalan siang sih, jadi nggak seberapa bisa narik kenceng-kenceng di motor. Karena macet, jam kerja juga. Wow. Yang video Jupiter saya itu di sini waktu itu sepi banget, main apa narik-narik motor. Sebenarnya nggak boleh ya. Ini bensin juga mau habis, nanti sih sekalian. Udah gerimis, udah gerimis. Ayo pulang. Pasukan anti air ini teman-teman, takut air. Ya mending pulang lah, cari aman aja. Gak bawa mantul juga lagi, kan PR itu kalau hujan basah semua. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Untuk video berikutnya mungkin saya upload, saya coba yang fairing, yang RR. Nah, gimana rasanya nanti ya. Ini agak deras juga hujannya. Yang pasti rasanya beda banget.
karena motornya baru 2020 kalau 19 ya. Iya 2019 motornya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk videonya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya untuk membangun bersama channel saya ini di Surabaya, supaya ya ikut ngeramin juga motovlog Surabaya biar seru gitu. Nah, ini hujannya sudah mulai hujan deras. Dadah, makasih. Hujan deras. Moga kameranya nggak apa-apa karena nggak pakai pelindung.